Hari ini kita punya satu sumber menarik nih. Artikel dari tribuntimur.com, tanggalnya 11 Oktober 2025. Fokusnya ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Kodenya UPG ya. Iya, UPG. Nah, misi kita kali ini kita mau coba kupas tuntas gitu. Kenapa sih bandara ini kok vital banget? Apa yang bikin dia jadi gerbang udara tersibuk se-Indonesia Timur? Ada satu data pembuka yang langsung bikin penasaran sih. Katanya ada satu penerbangan tiap 3,5 menit di sana. Sibuk banget ya kedengarannya buat satu bandara? Memang iya, angka itu langsung kasih gambaran ya, aktivitasnya intens banget. Kalau kita lihat data rata-ratanya, ada sekitar 210 pergerakan pesawat tiap hari. 210 ya? Iya, itu udah termasuk take off sama landing. Dan ini semua dilayani cuma pakai satu landasan pacu loh, panjangnya 3.100 meter. Cuma satu ya? Satu aja. Nah, biar kebayang padatnya gimana, coba deh bandingin sama yang nomor 2 tersibuk di Indonesia Timur. Itu Samratulangi di Manado. Oke, Manado. Di sana itu rata-rata cuma satu penerbangan tiap 45 menit. Wah, 45 menit. Jauh ya bedanya? Jauh banget. Jadi perbedaannya signifikan sekali. Ini bener-bener nunjukin ya dominasi Makassar tuh nyata banget di kawasan timur. 1:45 menit. Itu drastis banget sih bedanya. Ini langsung jadi mikir ya, apa ada alasan khusus gitu? Mungkin geografisnya atau sejarahnya. Kenapa kok Makassar bisa jadi hub segede ini dibanding Manado atau bandara lain di timur? Iya. Secara geografis ya, posisi Makassar itu strategis banget. Dia ada di tengah-tengah gitu, antara jalur terbang barat ke timur Indonesia, terus juga utara ke selatan. Oke. Titik tengah ya? Betul. Jadi titik transit alamiah. Terus, secara historis juga, Makassar kan udah lama jadi pusat dagang, pusat pemerintahan penting di kawasan ini ya. Ya. Nah, itu ikut dorong perkembangan infrastrukturnya, termasuk bandaranya. Jadi kombinasi itu yang bikin perannya kuat sebagai hub utama. Masuk akal. Nah, tadi kan udah lihat perbandingan regional. Sekarang gimana posisi Makassar kalau kita bandingin sama bandara-bandara utama, tapi level nasional? Artikelnya juga nyebutin ini kan? Betul. Secara nasional ya, sibuknya Makassar ini memang masih di bawah 3 yang terbesar. Ada Soekarno-Hatta, Jakarta, itu CGK, terus Juanda Surabaya, SUB, sama Ngurah Rai Denpasar, DPS. 3 besar itu ya? Iya, contohnya Sweta nih, Jakarta, rata-rata itu 991 penerbangan per hari. Wow, hampir 1.000. Iya, kalau dihitung-hitung itu kan jadi satu penerbangan tiap, 1,1 menit. Cepet banget. Cepet banget ya? Tapi penting nih dicatat, CGK itu punya 3 landasan pacu buat ngelayanin sebanyak itu. Oh iya, 3 ya mereka? Nah, sementara Makassar kan cuma 1 tadi. Meskipun gitu, Makassar ini masih unggul loh dibanding bandara gede lain kayak Kuala Namu di Medan, KNO. Oh, masih di atas Medan ya? Masih, jadi ya posisinya tetap signifikan lah di peta penerbangan nasional kita. Oke, jadi jelas ya, sibuk banget buat skala regional dan cukup tinggi juga di nasional, apalagi kalau ingat landasannya cuma 1. Tapi ada satu lagi nih, aspek yang dibahas di artikel itu soal konteks regional yang lebih luas. Yang soal bandara-bandara kecil itu kan? Nah, ini dia. Ini poin yang krusial banget buat paham peran Makassar. Jadi, data dari Airport Council International, ACI, itu nunjukin ada sekitar 198 bandara di kawasan Indonesia Timur. Banyak juga ya, 198. Banyak, tapi yang bikin kaget itu sekitar 93%-nya itu statusnya bandara perintis. 93%? Perintis? Iya, 93%. Artinya ini bandara-bandara kecil, fasilitasnya mungkin dasar aja, yang ngelayanin daerah-daerah ya bisa dibilang terpencil gitu, terutama di Papua sama Nusa Tenggara. Oke. Nah, ini kan langsung menggarisbawahi peran vital Makassar itu bukan cuma sebagai bandara besar aja, tapi dia jadi hub, jadi pengumpul dan penyebar utama gitu, yang nyambungin jaringan luas bandara-bandara kecil ini ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia. Wah, jadi kayak gerbang utama ya buat sebagian besar wilayah timur yang ngandelin bandara-bandara kecil itu? Persis. Tanpa Makassar, konektivitas ke wilayah-wilayah itu bakal jauh lebih susah pastinya. Oke. Kalau kita lihat data spesifik jenis penerbangannya nih, mendukung nggak gambaran ini? Sangat mendukung.
Data Prabu 8 Oktober 2025 yang diolah sama Tribun Timur itu nunjukin ada 221 pergerakan pesawat di Makassar hari itu. Oke, 221 di hari itu. Iya. Dari jumlah itu mayoritas besar 193 penerbangan itu rute domestik. Oh, domestik ya paling banyak. Iya banget. Penerbangan internasionalnya cuma 5. Dan angka ini belum termasuk loh ya, layanan kargo, penerbangan charter, atau mungkin penerbangan pribadi. Oh, oke. Jadi yang terjadwal reguler aja itu udah segitu ya? Betul. Jadi dominasi domestik ini jelas banget nunjukin fungsinya sebagai penghubung antar wilayah di dalam negeri. Khususnya ya ke dan dari kawasan timur itu. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa makna semua data ini buat Anda, buat kita semua? Ini kan bukan cuma angka lalu lintas udara ya? Bukan sekedar angka, betul. Angka-angka ini kan negasin posisi Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebagai, ya bisa dibilang urat nadi transportasi yang krusial. Semacam jembatan udara gitu ya, yang kayaknya susah digantikan buat konektivitas di Indonesia Timur. Mungkin Anda yang pernah transit di Makassar pas mau ke Sorong, Ambon, atau Kupang, ngerasain sendiri kan ramenya. Nah, data ini ngejelasin kenapa. Tepat sekali. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede lagi ya, kesibukan ini kan cermin dari pergerakan. Pergerakan masif, manusia dan barang yang nopang kehidupan ekonomi, sosial di kawasan yang luas banget itu. Iya. Ini soal logistik barang pokok, perjalanan bisnis, orang pindah kerja, akses pariwisata ke tempat-tempat keren yang tersembunyi, sampai layanan pemerintah, kesehatan, ke daerah yang mungkin susah dijangkau darat atau laut. Penting banget ya berarti. Penting banget, tapi perlu dicatat juga nih, ketergantungan yang segitu besarnya ke satu hub kayak Makassar ini, itu juga ada potensi kerentanannya loh. Oh ya, maksudnya gimana tuh? Ya bayangin aja kalau ada gangguan signifikan di Makassar, misalnya cuaca buruk lama, atau ada masalah teknis besar, dampaknya itu bisa langsung terasa luas banget di banyak daerah lain di timur yang bergantung sama penerbangan dari atau via Makassar. Wah, iya benar juga ya. Kalau pusatnya terganggu, yang cabang-cabangnya ikut kena imbas ya. Poin yang menarik tuh soal potensi kerentanan. Oke, sebagai penutup diskusi kita kali ini nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan lebih dalam. Dengan kita melihat peran sentral dan kesibukan yang luar biasa di Bandara Sultan Hasanuddin ini, gimana menurut Anda ketergantungan pada satu titik simpul ini, secara spesifik ya, itu membentuk jenis-jenis peluang ekonomi apa aja yang muncul, tapi mungkin sekaligus juga menciptakan tantangan pembangunan yang unik gitu buat masyarakat di seluruh kepulauan Indonesia bagian timur. Wah, itu dalam ya pertanyaannya. Iya, ini kan bukan cuma soal terbangnya lancar atau enggak ya, tapi dampak turunan lainnya yang lebih luas. Sesuatu buat kita pikirkan bareng-bareng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.